Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di tutorial kali ini. Lanjutan dari tutorial yang kemarin yang sudah saya upload. Untuk tutorial kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Word 2016. Kita praktek secara detail. Langsung saja kita praktek. Saya di sini sudah mengaktifkan Microsoft Word-nya. Nah, untuk membuat tabel, pertama kita harus masuk ke menu Insert. Nah, di menu Insert ini pas di bawahnya itu ada ikon table. Diklik panah bawahnya. Nah, di sini ada Insert Table. Nih ya, ini membuat tabel secara otomatis di sini. Kalau cuma membuat tabelnya sedikit, kita bisa langsung pilih di sini. Ini yang ke kanan, ini membuat kolom, jumlah kolomnya. Terus yang ke bawah ini adalah jumlah baris. Jadi lajur horizontal ini namanya kolom. Kemudian lajur vertikal ini namanya baris. Ya. Jadi contoh kita di sini membuat 3 kolom 5 baris. Kalau di sini kita langsung bisa cek 3 kolom ke kanan 3, ke bawah 5. Nah, itu adalah 3 kolom 5 baris. Contoh seperti ini. Nah, tapi di sini kan insert, di sini hanya ada, ini saya ada dulu. Di sini hanya ada mentok itu maksimal 10 kolom 8 tabel ya. Ini jumlahnya 10 kolom 8 tabel. Nah, kalau kita mau membuat jumlah kolomnya atau jumlah barisnya lebih dari 10 kali musuh 8 ini, caranya bagaimana? Kita lanjut ke klik insert table. Nah, number of column ini adalah kolomnya, number of row ini adalah barisnya. Jadi kalau kita mau membuat 3 kolom 5 baris, berarti number of column kita buat 3. Kemudian number of row kita buat 5. Dan klik OK. Nah, barusan cara membuat tabelnya ya. Nah, untuk mengatur lebar kolom atau lebar tinggi baris, caranya ada 2 cara. Yang pertama dengan cara manual. Manualnya itu dengan cara di drag. Kemudian yang kedua, kita menggunakan fasilitas atau ikon yang ada di menu layout di sini. Nah, ini height dan width. Height ini adalah tinggi baris, width-nya ini lebar kolom. Nah, untuk cara manualnya pertama, caranya begini. Kursor letakkan di pembatas, andaikan yang mau kita atur kolom pertama kita buat agak sempit. Ini letakkan seperti ini. Pastikan kursor berubah menjadi panah ganda kiri kanan. Klik geser. Nah, jika ingin melebarkan juga sama. Lebar kolom caranya begini. Nah, kalau seperti ini kan kursor masih panah hitam. Kemudian kita arahkan ke garis vertikal. Nah, kalau sudah berubah panah ganda kiri kanan, baru mouse-nya diklik. Klik ditahan, geser. Coba dikecilkan lagi. Nah, ini untuk mengatur lebar kolom secara manual. Nah, untuk menggunakan ikon, lebih enaknya gini. Contoh yang mau kita atur kolomnya, kolom pertama ini ya, ini biar lebih jelas ya, blok kita buat lebih lebar, otomatis ini juga akan ikut. Atau kita mengatur ini, kita pendekkan yang ini, caranya ini dikurangi width-nya. Nah, yang ini kita lebarkan. Nah, caranya begini. Nah, untuk tinggi baris ini saya sampaikan lagi. Tinggi baris, andaikan tinggi baris pertama ini kita mau buat agak tinggi, agak lebar. Caranya gini. Kalau tadi di garis vertikal untuk mengatur lebar kolom. Nah, untuk tinggi baris di garis horizontalnya ini. Boleh di kolom pertama, kedua, atau kolom ketiga bebas. Yang penting di garisnya. Di
di garis horizontal. Caranya sama, letakkan kursor pas di garis pemisahnya sehingga panah berubah menjadi ganda atas bawah. Setelah itu diklik, di drag ke bawah. Coba kita kecilkan lagi. Caranya sama, buat kursor menjadi panah ganda atas bawah, kemudian diklik, geser ke atas. Ini cara manualnya. Kemudian kita menggunakan fasilitas yang ada di menu layout untuk mengatur tinggi barisnya. Contoh baris ketiga-tiganya ini ingin diatur tingginya. Caranya gini, tinggal diblok aja, klik menu layout. Kalau ini tidak ada di sini atau di sini tidak ada ikonnya, klik di menu layout. Dan tinggi barisnya yang ini, panah atasnya diklik. Nah, untuk agar lebih rapat lagi, yang bawah seperti itu. Nah, ini cara untuk menambahkan tinggi baris atau mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Nah, kemudian ada lagi cara menambah kolom. Caranya gini, contoh ini ya, ini kolom A, saya buat kolom A, kolom B, kolom C. Nah, untuk menambahkan kolom, caranya begini, di blok, ya kan di sini mau kita tambahkan kolom di antara B dan C. Ini kita mau menambahkan satu kolom lagi. Caranya ini di blok. Kemudian klik insert right. Ini untuk menambahkan satu kolom ke sebelah kanan. Kemudian insert left, kita menambahkan ke sebelah kiri. Kenapa kenapa saya katakan hanya satu kolom? Karena yang kita blok cuman satu kolom. Kalau kita blok dua kolom, ketika diklik insert right, maka akan menambahkan dua kolom sekaligus. Begitupun sebaliknya ke insert left. Kalau insert left berarti kita menambahkan satu kolom ke sebelah kiri. Nah, ini coba saya praktekkan hanya satu kolom saja, klik insert right. Nah, ini akan berubah menjadi, akan menambah satu kolom lagi. Ini coba kita kecilkan kolomnya biar kelihatan. Nah, yang C juga kita pendekkan. Nah, kan ini sudah ada satu kolom di sebelah, di antara C dan B. Coba sekarang yang B kita blok, kita buat satu kolom di sebelah kiri B. Caranya sama, klik insert left. Nah, maka dia akan menambah satu kolom di antara A dan B. Itu cara menambahkan kolom. Coba ini saya isi 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 baris. Di sini andaikan kita mau menambahkan baris. Kalau baris kan kita menambahkan kolom yang ini ya, yang barusan sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita ingin menambahkan jumlah barisnya. Andaikan jumlah barisnya ingin kita tambah sampai 10. Nah, caranya begini. Ini bisa langsung kita blok semua. Contoh buat satu-satu aja. Kita mau menambahkan satu baris. Berarti ini di blok dulu satu baris, klik menu layout. Di sini ada insert below, insert above. Kalau insert below sesuai panah bawah, ini menambahkan satu baris ke bawah. Insert above ini menambahkan satu baris ke atas. Contoh kita tambahkan ke bawah satu baris. Nah, maka ini ada jeda satu baris antara 1 dan 2 karena barusan sudah kita tambahkan satu baris. Contoh ini kita ulangi lagi, kita tambahkan satu baris di atas angka 1. Caranya klik yang ini, insert above. Nah, caranya seperti ini. Contoh, kalau ingin menambahkan dengan jumlah yang banyak, caranya mudah. Caranya tinggal kita blok aja. Contoh, kita menambahkan 3 baris sekaligus, seperti ini. Ketika diklik insert above, dia akan menambahkan satu baris ke bawah secara bersamaan. Nah, kemudian diblok lagi. Contoh kita ingin menambahkan ke atas 3 baris. Caranya diblok. Nah, seperti itu. Itu untuk menambahkan baris.
Nah, kalau barusan kita menambah baris dan menambah kolom. Nah, sekarang coba kita, jika kolom B, contoh ini ya, kolom B ini ingin kita pecah menjadi 3 kolom. Caranya bagaimana? Nah, caranya begini. Andaikan yang mau kita pecah kolom B ini keseluruhan, berarti ini keseluruhan ini kita blok. Kemudian klik menu layout. Nah, di sini ada ikon split cell. Klik split cell. Nah, di sini muncul kotak dialog split cell. Number of column ini jumlah kolom. Ingin kita pecah menjadi berapa kolom? Yang kolom B ini. Tadi kita ingin merubahnya menjadi 3 kolom. Diklik 3. Jumlah barisnya tetap. Jumlah barisnya itu jumlah baris yang terblok ini. Dan klik OK. Nah, maka ini secara otomatis akan menjadi 3 kolom. Contoh kita ulang lagi yang sebelah kanan. Ini kita blok, kita jadikan 3 kolom juga. Atau jumlah kolom yang lain, tidak masalah. Ini cuma cara split cell. Kita buat 4 aja, tidak apa-apa. Klik. Nah, maka dia akan berubah menjadi 4 kolom. Yang tadi 1 kolom, sekarang berubah menjadi 4 kolom. Itu untuk memecah kolom ya. Kemudian kita ingin menggabungkan beberapa kolom atau beberapa baris. Contoh, di sini kan ada kolom lagi. Kolom B dengan kolom yang sebelahnya ini ingin kita gabung jadi satu. Caranya bagaimana? Kolom yang ini dengan yang sebelahnya ini harus diblok dulu. Kalau sudah, klik lagi di menu layout sini ya. Kalau lupa letaknya, di sini kan nggak ada, klik menu layout di sini. Nah, setelah itu klik merge cell. Nah, maka ini kolomnya ini sudah menjadi satu kolom. Contoh lagi, ini kalau barusan kolom, enggak apa-apa kolom lagi ya. Kolom, contoh yang bawah ini kita jadikan satu kolom. Caranya ini diblok, atau yang ini saja. Dari 2 kolom ini dijadikan satu. Caranya ini diblok, kemudian klik merge cell. Nah, contoh yang sebelahnya lagi, ini diblok, 2 kolom jadikan satu, klik merge cell. Nah, contoh lagi, ini diblok, kemudian klik merge cell. Ini diblok, dan klik merge cell. Merger itu kan menggabung. Kemudian kalau barusan kita menggabung kolom. Nah, cara menggabung baris bagaimana? Caranya sama, cuman ngebloknya yang berbeda. Contoh di sini A dengan garis bawahnya ini ingin kita gabungkan. Caranya baris A dan di bawahnya ini diblok. Kemudian klik merge cell. Nah, maka barisnya ini sudah menjadi satu baris yang kolom A. Contoh yang ini juga ingin digabung lagi juga. Nah, caranya sama, diblok kolom yang ini dan klik merge cell. Atau yang ini semua langsung ingin dijadikan satu kolom, satu baris. Tapi ini hitungannya nanti jadi satu baris kalau seperti ini. Klik merge cell. Ini ya, ini saya batalkan aja yang satu. Nah, barusan itu cara menggabung kolom dan menggabung baris. Kemudian ada lagi cara memecah tabel. Andaikan dari angka 2 ini ingin kita pisahkan dengan yang bagian atas. Caranya ini diblok dulu. Blok baris 2 ini, kemudian klik split table. Nah, maka ini tabelnya berubah menjadi 2 tabel. Ini sudah sendiri-sendiri dengan yang atas terpisah. Nah, kemudian untuk menghapus tabel bagaimana? Klik menu layout. Pertama tabel yang mau dihapus yang mana? Yang contoh yang bawah ini diblok semua. Cara ngeblok keseluruhan itu gini. Klik di dalam tabel ini ya, sampai di pojok kiri atas ini muncul tanda plus ini kotak. Nah, diklik di sini, klik satu kali. Nah, ini secara otomatis semua akan terblok. Kalau teman-teman kesulitan,
Bisa dari luarnya seperti ini di blok, atau di dalamnya langsung gini, sama aja. Itu cuma cara. Kemudian klik menu layout, cara menghapusnya klik tabel ini. Ini ada delete cell, delete column, delete row, delete tabel. Nah, karena yang mau kita hapus adalah tabelnya, maka ini diklik yang tabel, delete tabel. Nah, contoh kalau ingin menghapus baris, contoh ini satu baris ingin dihapus. Ini di blok, klik menu layout, klik delete row. Nah, contoh lagi, ini dihapus lagi, klik delete row. Kalau delete column bagaimana? Nah, contoh ini mau kita hapus kolom yang ini, klik delete column. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya. Ini saya isi dulu. 2, 3. AB, 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 AB. Contoh seperti ini. Nah, ini kita isi barusan. Nanti teman-teman terserah isinya. Ini cuma buat contoh aja biar tidak terlalu panjang untuk ngisi ngetiknya. Saya isi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman amati posisi teks itu kan mepet atas semua. Nah, sekarang kita atur. Caranya begini. Ini yang A, ini posisinya paskan di tengah sini. Ini teksnya ini kita paskan di tengah-tengah antar baris ya, antar baris. Caranya begini. Ini diblok dulu semua. Klik menu layout, klik properties. Coba teman-teman amati ya. Kemudian di cell, ini di cell ya, ini posisinya. Klik cell, kemudian klik center. Coba teman-teman amati perubahannya. Klik OK. Dia jaraknya posisi atas bawahnya ini sama. Jadi posisi teks pas di tengah-tengah baris. Nah, untuk menengahkan ke tengah, caranya ya seperti yang kemarin biasa di home. Ini di blok dulu. Contoh ini ditengahkan, di blok klik center. Dan contoh yang ini juga, ini ditengahkan juga seperti ini. Ini namanya mengatur vertical align. Itu membuat teks pas di tengah-tengah antar baris. Terus sekarang kita membuat border ya teman-teman. Contoh pada tabel ini, garis tepinya ini ya, tepi tabel ini keseluruhan ingin kita buat angka 2. Caranya bagaimana? Tabelnya diblok dulu keseluruhan. Kemudian klik klik home, ini ya home ya. Dan klik ikon border, panah bawahnya yang kecil ini ya. Lanjutkan border and shading. Nah, perlu diingat, ketika pertama kali kita masuk ke border and shading, ketika mau mengubah bordernya ini, sebelum kita memilih style atau ukuran, salah satu di tabel ini yang mau kita ganti garisnya, itu kita hilangkan. Contoh ini yang mau digantikan yang atas. Yang bagian tepinya. Yang mau kita gantikan tepinya. Nah, coba diamati di sini. Di sini ada kotak border ini ya. Ini yang tepi ini mewakili keseluruhan yang ada di tepi sini. Yang sebelah kiri ini adalah garis luar yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini adalah yang kanan ini adalah garis yang sebelah kanan sini. Kemudian yang atas ini adalah garis yang sebelah atas sini. Yang bawah ini juga yang bawah sini. Contoh ini saya hilangkan ya, dan klik OK. Nah, maka garis tepi yang sebelah kiri akan hilang. Contoh ini diblok lagi, kita masuk border and shading. Nah, contoh yang kanan dihilangkan. Oke. Nah, maka yang kanan hilang. Kita kembali lagi. Dari sini paham ya teman-teman.
Nah, ini dihilangkan yang atas yang ini ya, keseluruhan ini, yang bawah. Nah, kan tadi mau kita ganti yang rangkap 2. Stylenya ini kita ganti yang rangkap 2. Ini yang rangkap 2. Klik. Nah, setelah ini diklik, kita klik lagi. Yang tadi kita hilangkan, kita kembalikan dengan rangkap 2. Tas bawah, kiri, kanan. Kalau sudah terisi semua seperti ini, klik OK. Nah, saya kembalikan lagi ya. Yang perlu diperhatikan lagi, yang tampil di tabel di borders ini adalah tabel yang terblok. Ini kan tabelnya terblok semua tadi. Nah, ini kan diblok semua ya, gini ya. Nah, kembali lagi. Karena ini terblok semua, maka ini yang tampil di sini adalah yang terblok. Karena ini terblok keseluruhan, maka yang kiri sini adalah batas yang kiri yang di sini, yang bagian luar. Bawah ini juga bawah, atas kiri ini sama. Kemudian yang tengah ini adalah mewakili semua garis vertikal yang ada di tengah yang ini. Contoh ini saya hilangkan. Oke. Nah, maka garis vertikalnya keseluruhan itu hilang. Karena ini kita blok semua, maka garis yang tengah di sini ini adalah mewakili keseluruhan yang terblok tadi. Ini kita kembalikan. Tadi kalau langsung diklik ini kan rangkap 2. Ini stylenya kita pilih yang polos dulu. Ini diganti. Kemudian yang horizontal ini juga seperti itu. Ini adalah mewakili keseluruhan yang ada di sini. Contoh ini ya, ini saya hilangkan. Vertikalnya sudah saya kembalikan. Nah, sekarang berubah, horizontalnya tidak ada. Ya. Saya blok lagi. Border and shading. Ini stylenya kita ganti dulu. Nah, kemudian klik OK. Nah, kemudian sekarang contoh kita akan membuat garis ini ya. Di atasnya angka 1 ini sampai yang sebelah kanan ini garisnya tebal. Jadinya bagaimana? Bisa kita blok seperti ini. Nah, kalau ngebloknya seperti ini berarti border and shading ya. Berarti yang kita ganti adalah yang atas ini. Nah, berarti yang sebelah atas ini. Contoh ini saya hilangkan dulu. Saya tebalkan, hilangkan dulu. Ini sudah polos, width-nya kita ganti. Contoh kita buat 1,5. Dan klik lagi di sini. Klik OK. Nah, maka garisnya ini akan tebal. Karena tadi kita ngebloknya seperti ini, maka yang atas yang kita ganti. Contoh, saya undo dulu ya. Nah, ini kan sudah kembali lagi. Kalau kita ngebloknya begini, gini ya, maka yang kita ganti adalah yang bagian bawah sini, kan batasnya yang ini yang mau kita ganti. Nah, ini kita hilangkan. Stylenya yang polos, width-nya yang 1,5 pt. Diklik di bawah. Nah, seperti itu. Itu caranya sama, cuman cara ngebloknya saja. Contoh yang garis ini ya, vertikal ini dengan yang ini kita buat tebal juga. Caranya sama. Kita blok di sini bisa, dan yang kita ganti hanya sebelah kanan. Kalau cara seperti ini kita kerja 2 kali karena harus menggantinya satu persatu. Contoh ini di blok dulu, kemudian border and shading. Maka yang sebelah kanan ini kita hilangkan, kita ganti stylenya polos. Kemudian ukurannya width-nya 1,5 pt. Klik di sebelah kanan, OK. Nah, terus kalau yang ini sama, bisa diblok di sini atau di sini. Nah, pokoknya ini harus keblok semua. Kalau ini nggak keblok nggak masalah, yang penting yang sebelah sini. Klik sini, border and shading, berarti yang sebelah kiri polos, kemudian 1,5 pt. Klik di sebelahnya, di yang kiri tadi, klik OK. Nah, ini saya undo dulu, saya kembalikan, undo satu lagi. Nah, ini kan udah kembali. Nah, kalau ada garis yang sama seperti ini kita blok aja gini.
ngebloknya gini. Nah, ini terblok semua. Terus nanti yang kita ganti sebelah kanan yang dihilangkan dan sebelah kiri. Klik border, border and shading. Yang tampil di sini adalah yang terblok. Garis yang ini, tadi yang terblok kan ini. Ini garis yang vertikal yang di sini. Yang kanan garis vertikal yang ini. Yang atas bawah kan rangkap 2 itu adalah batas atas dan batas bawah. Maka kiri kanan kita hilangkan dulu. Stylenya polos, widthnya kita buat 1,5. Klik sebelah kiri, klik sebelah kanan. Oke. Nah, itu caranya. Atau garis yang ini ya. Ini kita buat putus-putus. Caranya sama. Ini diblok aja dulu. Garis vertikalnya ya. Klik sini, border and shading. Klik ini kan yang di tengah sini. Yang tepi sini adalah yang sebelah kanan di sini. Yang sebelah kiri ini adalah garis yang ini. Yang atas ini adalah garis atas yang sebelah sini, di bawahnya AB. Yang bawah rangkap 2 adalah baris yang bawah. Nah, sekarang kan kita mau ganti yang tengah menjadi garis putus-putus. Ini dihilangkan dulu yang tengah. Kita cari yang putus-putus. Contohnya ini. Klik yang ini. Kemudian klik di sini. Nah, klik OK. Nah, atau garis yang sebelah sini, garis horizontalnya yang 2 ini kita buat putus-putus. Caranya ini di blok, border and shading, horizontal, kita pilih yang putus-putus, klik lagi, oke. Itu cara memborder, teman-teman. Nah, saya rasa sampai di sini teman-teman sudah ada gambaran untuk pemula. Nanti kalau kesulitan bisa diputar ulang videonya biar teman-teman lebih paham. Nah, kemudian kita memberi shading. Biasanya di tabel-tabel kan ada warnanya. Caranya seperti ini. Yang ingin diwarna itu diblok dulu. Contoh di sini, ini kita beri warna. Nah, klik yang ini. Ini letaknya di menu home ya. Sebelahnya border and shading tadi. Ini kan border. Ini shading. Contoh kita beri warna bebas. Nah, atau yang ini mau diwarna juga, caranya sama di blok. Nah, seperti itu. Nah, untuk praktek tabelnya nanti akan saya lanjutkan praktek tabel yang kedua. Nanti di situ akan saya ajarin cara membuat tabel. Sudah saya buatkan contohnya. Nanti kita akan membuat tabel seperti ini di video kedua ya. Video berikutnya nanti kita sambung ke membuat tabel yang seperti ini. Ini caranya semua ada di tutorial yang saya buat sekarang ini. Yang kita pelajari hari ini adalah full cara membuat seperti ini juga. Ya. Kalau teman-teman sudah paham yang kita praktekkan barusan, insya Allah membuat tabel yang barusan saya tunjukkan itu mudah. Ya. Nah, untuk tutorial kali ini saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.